Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyelam lebih dalam ke topik yang mungkin terasa sangat dekat buat banyak dari kita, personal branding. Tapi bukan cuma soal logo atau warna, kita akan bahas sesuatu yang lebih mendasar. Sesuatu yang seringkali jadi penghalang terbesar kita untuk benar-benar dikenal dan dihargai. Judulnya provokatif. Stop menjadi bayangan orang lain kalau mau punya identitas sendiri. Pernah nggak sih kalian ketemu seseorang yang kelihatannya punya segalanya? Dia pintar, aktif di berbagai kegiatan. Penampilannya selalu rapi. Pokoknya paket lengkap. Tapi anehnya, setelah pertemuan itu selesai, kalian sulit mengingat dia. Bukan karena dia nggak menarik, tapi karena ada sesuatu yang terasa kurang, otentik. Rasanya seperti kita baru saja melihat kompilasi dari banyak orang hebat, bukan satu individu yang utuh. Nah, inilah jebakan pertama dalam membangun identitas. Kita begitu sibuk mengagumi orang lain, sampai tanpa sadar, kita hanya menjadi peniru. Kita mencontek cara mereka bicara, gaya berpakaian mereka, bahkan cara mereka berpikir. Dalam dunia personal branding, meniru itu ibarat kita meminjam baju orang lain. Mungkin bajunya bagus, mereknya terkenal, ukurannya pun kelihatannya pas dari kejauhan. Tapi saat kita pakai untuk beraktivitas seharian, rasanya nggak nyaman. Ada yang sesak di bagian bahu, kependekan di lengan, atau simplismente nggak cocok dengan gaya kita. Kita jadi nggak bisa bergerak bebas. Sama halnya dengan identitas. Saat kita memaksakan diri menjadi orang lain, kita mungkin akan dapat pujian sesaat. Wah, kamu mirip si A ya? Keren. Tapi dalam jangka panjang, kita akan merasa lelah, terkekang, dan kehilangan arah. Karena kita tidak sedang menjalani hidup kita. Kita sedang memainkan sebuah peran. Kenapa sih banyak orang memilih jalan ini? Jawabannya sederhana. Takut. Takut dianggap biasa saja, takut nggak diterima, takut kalau versi asli diri kita ternyata nggak cukup menarik. Ketakutan ini mendorong kita untuk mencari formula aman. Kita melihat siapa yang sedang populer, siapa yang banyak disukai, lalu kita mencoba meniru formulanya. Gaya bicara kita disesuaikan agar terdengar lebih cerdas atau lebih lucu seperti idola kita. Opini pribadi kita tahan rapat-rapat. Kalau berbeda dengan mayoritas, karakter asli yang mungkin sedikit aneh atau unik, kita redam dalam-dalam. Hasilnya, kita jadi aman. Kita nggak akan dikritik habis-habisan. Tapi kita juga nggak akan diingat. Kita menjadi sosok yang mudah dilupakan di tengah keramaian. Kalau saat ini, kamu sedang mendengarkan dan ada suara kecil di kepalamu yang bilang, ini gue banget. Tenang, kamu gak sendirian. Ini adalah proses yang dialami banyak orang. Sambil kita lanjut membahas solusinya, jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan kalau kamu merasa video ini bisa membantu temanmu yang mungkin juga sedang berjuang menemukan suaranya, jangan ragu untuk share, karena kadang kita semua hanya butuh pengingat bahwa menjadi diri sendiri itu lebih dari cukup. Mari kita luruskan satu hal. Brand personal yang kuat itu bukan tentang menjadi yang paling sempurna atau mengikuti semua tren terbaru. Brand yang kuat adalah brand yang paling konsisten dengan dirinya sendiri. Coba pikirkan tokoh-tokoh besar yang kamu kagumi. Apa yang membuat mereka menonjol? Bukan karena mereka tidak pernah salah, tapi karena mereka punya pendirian, mereka punya suara yang khas. Mereka jelas, orang-orang percaya pada mereka bukan karena kesempurnaan, tapi karena kejelasan dan konsistensi. Saat kamu berani menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, lengkap dengan kelebihan dan kekuranganmu, saat itulah koneksi yang tulus mulai terbangun. Orang akan lebih menghargai kejujuranmu daripada topeng kesempurnaan yang kamu pakai. Kesalahan umum lainnya yang sering terjadi adalah kita terlalu fokus pada citra luar. Kita mati-matian membangun tampilan yang terlihat profesional. Foto profil harus sempurna. Bio harus terdengar mengesankan. Postingan
harus selalu positif. Semua itu penting, tapi seringkali kita lupa membangun fondasinya, yaitu sudut pandang. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan tentang industrimu? Apa opinimu tentang sebuah tren? Apa nilai-nilai yang kamu pegang teguh? Inilah yang membuatmu berbeda. Orang mungkin awalnya tertarik dengan tampilanmu, tapi mereka akan bertahan karena cara berpikirmu. Sudut pandang yang unik dan otentik adalah asetmu yang paling berharga. Jangan takut untuk menyuarakannya. Bahkan, jika itu berarti berbeda dari yang lain. Justru, disitulah letak kekuatanmu. Dan selagi kamu merenungkan tentang sudut pandangmu sendiri, saya mau ingatkan lagi, membangun personal brand itu bukan cuma buat selebgram atau konten kreator. Ini buat mahasiswa yang mau cari magang, buat profesional yang mau naik jabatan, buat pengusaha yang mau dipercaya klien. Ini buat siapapun yang ingin karyanya, pemikirannya, dan keberadaannya dihargai. Jadi, kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, dukungan kecil darimu dengan like, komen, subscribe, dan share video ini akan sangat berarti. Itu membantu algoritma menyebarkan pesan ini ke lebih banyak orang yang mungkin membutuhkannya. Lalu, bagaimana cara memulainya? Bagaimana cara keluar dari bayang-bayang dan mulai membangun identitas kita sendiri? Langkah pertamanya mungkin terdengar radikal. Berhenti mencoba untuk cocok di semua tempat. Berhenti berusaha menyenangkan semua orang. Kamu tidak bisa menjadi secangkir teh untuk semua orang. Bahkan teh terbaik pun akan ada yang tidak suka. Terimalah fakta bahwa akan ada orang yang tidak sependapat denganmu, tidak menyukai gayamu, atau tidak memahami sudut pandangmu. Dan itu tidak apa-apa. Energi yang kamu habiskan untuk mencoba diterima oleh mereka yang bukan target audiensmu. Lebih baik dialihkan untuk memperkuat koneksi dengan mereka yang benar-benar klik denganmu. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan fotokopian. Dunia tidak butuh satu lagi versi kamu yang paling aman, yang paling umum, yang paling mudah diterima. Yang dunia butuhkan, dan yang pada akhirnya akan paling dihargai, adalah versi kamu yang paling jujur. Versi kamu yang berani menyuarakan pemikiran orisinalnya. Versi kamu yang tidak takut menunjukkan keunikannya. Mungkin prosesnya tidak akan mudah. Akan ada keraguan dan ketakutan di sepanjang jalan. Tapi percayalah, kelegaan dan kepuasan saat kamu akhirnya bisa berdiri tegak sebagai dirimu sendiri, itu tidak ternilai harganya. Mulailah dari hal kecil. Tulis satu opini jujurmu hari ini. Kenakan pakaian yang benar-benar kamu suka, bukan yang sedang tren. Beranikan diri untuk bilang tidak pada sesuatu yang tidak sejalan dengan nilaimu. Langkah-langkah kecil inilah yang akan membangun fondasi identitasmu yang kokoh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pemantik semangat buat kamu untuk mulai perjalanan menemukan dan menampilkan dirimu yang sebenarnya. Jangan lupa, tinggalkan komentarmu di bawah. Aku penasaran banget. Apa satu hal yang akan kamu lakukan untuk menjadi lebih otentik mulai hari ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.